Hank is ruthless. He will kill you. That was creepy. Shouldn't something be happening? Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gary yang berlari keluar dari sebuah kabin. Kemudian seorang pria tinggi besar dengan membawa sebuah kapak mengejar Gary dari belakang. Gary menggunakan sisa tenaganya untuk berlari sejauh mungkin dari pria tersebut. Tapi sayangnya Gary berhasil ditangkap oleh pria tersebut. Pria besar itu langsung memenggal kepala Gary. Setelah urusannya selesai dengan Gary, kini pria itu kembali ke kabin untuk membunuh pacar Gary bernama Nadine. Nadine sudah lebih dulu ditangkap dan disekap oleh pria tersebut. Kemudian pria itu langsung membunuh Nadine dengan cara memegal kepalanya. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Liam. Saat ini Liam tinggal di sebuah camper van yang dulunya dimiliki oleh mendiang kakeknya. Setelah kakeknya meninggal akibat kanker, camper van itu diwariskan untuk Liam dan juga kakaknya bernama Matt. Dulunya Liam tinggal di sebuah asrama. Namun karena Liam merasa tidak betah berada di sana, akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan asrama tanpa memberitahu kakaknya dan orang tuanya. Suatu hari ketika Liam sedang tertidur, dirinya terbangun karena kedatangan kakaknya yaitu Matt, pacar kakaknya bernama Holly, dan dua teman mereka yaitu Megan dan pacar Megan bernama Gabriel. Tujuan kedatangan Matt ke sana adalah ingin meminjam camper van untuk dibawa ke sebuah danau bernama Danau Lonceng. Di tempat itu, Holly berencana untuk membuat sebuah film dokumenter tentang urban legend, dan Danau Lonceng adalah salah satu urban legend yang akan mereka datangi nanti. Dengan bantuan Matt sebagai kameramen dan Megan sebagai presenter, Holly sering berkeliling ke berbagai tempat demi mencari sebuah urban legend. Kali ini Holly akan membuat film dokumenter tentang urban legend Lonceng Terkutuk yang berada di Danau Lonceng. Konon katanya di Danau Lonceng sudah ada 200 kasus orang hilang yang sampai saat ini mereka tidak dapat ditemukan. Dari sejarah Danau Lonceng yang Holly temukan di internet, pada tahun 1876 ada seorang petani bernama Hank yang tega menumbalkan 3 anak yang masih suci untuk membuka pintu neraka. Dalam ritual itu, Hank mengutuk sebuah lonceng di mana siapapun yang nekat membunyikan lonceng itu, mereka akan terkena kutukan. Setelah melakukan ritual itu, Hank menghilang entah kemana. Holly sangat ingin membunyikan lonceng tersebut dan penasaran dengan hal apa yang akan terjadi padanya. Kemudian mereka pun segera berangkat menuju Danau Lonceng. Di tengah perjalanan, bensin pada camper van Liam hampir habis. Holly berusaha membantu dengan menggunakan aplikasi peta untuk mencari pom bensin terdekat. Namun ternyata pom bensin terdekat berjarak sekitar 12 km dari lokasi mereka saat ini. Sisa bensin yang tersisa tidak akan cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Beruntungnya di tengah perjalanan mereka pun melihat sebuah toko yang menjual bensin eceran. Sesampai di sana, Liam bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Brittany. Brittany rela menempuh jarak yang jauh demi mencari keberadaan kakaknya bernama Gary. Sudah beberapa minggu Gary dan pacarnya yaitu Nadine menghilang entah kemana dan tidak kunjung memberikan kabar. Tentu saja hal ini membuat Brittany merasa khawatir. Rasa cemas Brittany mendorongnya untuk berkunjung ke apartemen Gary. Pada komputer Gary, Brittany menemukan beberapa informasi tentang Danau Lonceng. Dari situlah Brittany yakin bahwa Gary pasti pergi ke Danau Lonceng tersebut. Sembari berjalan menuju Danau Lonceng, Brittany tak lupa menempelkan poster orang hilang dengan harapan Gary dapat ditemukan. Brittany pun bertanya pada Liam apakah dia pernah melihat Gary. Karena Liam baru pertama kali datang ke daerah itu, tentunya dia tidak pernah melihat Gary. Kebetulan tujuan mereka sama, Liam pun menawarkan tumpangan untuk Brittany. Pastinya Brittany akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan apabila ikut bersama dengan mereka. Akan tetapi Brittany menolak ajakan Liam dan lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara itu Matt dan Gabriel pergi melihat-lihat sekitar toko sambil memilih cemilan yang akan mereka beli. Di sana mereka pun bertemu dengan pemilik toko bernama Jody. Selain Jody, mereka juga bertemu dengan seorang sheriff kota bernama Eugene.
Kemudian Matt pun bertanya pada mereka arah menuju danau lonceng. Bukannya mendapat jawaban, Jody dengan tegas memperingatkan mereka untuk tidak melakukan tindakan ceroboh ketika berada di sekitar danau lonceng. Jumlah orang yang menghilang di danau tersebut sudah terlalu banyak sehingga Jody tidak ingin ada lagi yang menjadi korban. Akan sangat berbahaya apabila mereka nekat datang ke sana dan membunyikan lonceng yang ada di sana. Jika mereka nekat melakukannya, maka seseorang bernama Hank akan datang untuk membunuh mereka. Menurut Jody, Hank adalah sosok penjaga lonceng terkutuk itu. Tapi sampai saat ini belum pernah ada orang yang melihat wujud asli dari Hank. Berbeda dengan keyakinan Jody akan keberadaan Hank, Eugene terlihat tidak percaya dengan hal tersebut dan menganggap bahwa keberadaan Hank hanyalah suatu kebohongan. Or worse. They're not gonna listen to you, Eugene. The look on your face. It's not a goddamn joke! Ain't no joke. Hank, Why can't they just arrest him? that sacrificed a virgin. Selesai berbelanja dan mengisi bensin, Matt dan Gabriel menceritakan apa yang dikatakan Jody pada Holly, Megan, dan Liam. Bukannya mendengar peringatan Jody, mereka malah menghiraukannya dan tetap ingin pergi ke danau lonceng. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke danau lonceng. Liam, come on. Wow. Sesampainya di sana, Holly, Megan, Matt, dan Gabriel melakukan syuting untuk film dokumenter mereka. Mereka hanya akan mengambil beberapa rekaman singkat dan rencananya tepat pada tengah malam nanti mereka akan mengambil rekaman sambil membunyikan lonceng terkutuk itu. Never to remove the bell that Hank rang at midnight. Apparently, yeah. Fucking white people, bro. Di sisi lain, Liam bertemu lagi dengan Brittany yang baru saja sampai di danau lonceng. Liam yang sepertinya mulai tertarik dengan Brittany langsung mengajaknya untuk berbincang-bincang. Karena Brittany hanya sendirian saja, Liam mengajak Brittany untuk memasang tenda di dekat camper van-nya agar Liam bisa lebih dekat dengan Brittany. Selain itu, semenjak Liam tiba di danau lonceng, Liam selalu merasa gelisah dengan suasana danau lonceng yang menurutnya sangat menyeramkan. Sayangnya ajakan Liam langsung ditolak begitu saja oleh Brittany. Brittany meminta Liam untuk tidak mengkhawatirkannya karena Brittany bisa menjaga dirinya dengan baik. Brittany pun segera pergi mencari tempat untuk memasang tenda sebelum hari mulai gelap. Tak terasa malam pun tiba, Liam masih terlihat gelisah dan selalu waspada dengan keadaan di sekitar danau lonceng. Lalu dia pun dihampiri oleh Matt yang bermaksud ingin meminta maaf. Sejak mereka kecil, Matt selalu mendapat perhatian lebih dari orang tuanya. Hal itu pun membuat Matt merasa lebih baik dari Liam, sehingga dia sering menindas Liam. Meskipun begitu, Matt sangat menyayangi Liam sebagai adiknya. Matt meminta maaf atas perilakunya yang terkadang membuat Liam kesal. Matt berharap agar dirinya bisa lebih dekat lagi dengan Liam. Karena sudah hampir tengah malam, Liam memilih untuk tidur saja. Sementara itu, Matt, Holly, Megan, dan Gabriel segera memulai syuting film dokumenter. Tepat di tengah malam, Holly pun membunyikan lonceng terkutuk itu. Tidak hanya sekali saja, Holly membunyikan lonceng terkutuk itu sampai 3 kali. Setelah menunggu beberapa saat, mereka tak kunjung melihat kejadian apapun. Hal itu pun membuat mereka kecewa. Mereka sudah mengerahkan banyak tenaga dan waktu demi bisa membuat film dokumenter itu. Mereka berharap dapat merekam sebuah kejadian yang bisa menjadi viral. Tapi pada kenyataannya, setelah membunyikan lonceng itu malah tidak terjadi apapun seperti yang mereka harapkan. Tak ingin menunggu lebih lama lagi, mereka pun memilih untuk kembali ke tenda saja. Saat akan kembali ke tenda, Holly tiba-tiba merasa ingin muntah dan dia pun segera pergi ke toilet umum. I'll meet you back at the tent. Melihat Holly yang mual-mual, Matt pun merasa sangat khawatir. Tak berselang lama, Liam terbangun dari tidurnya, lalu menghampiri Matt yang sedang khawatir pada Holly. Sudah beberapa menit, Holly tak kunjung keluar dari toilet. Matt segera mendobrak pintu toilet untuk melihat keadaan dari Holly. Holly terlihat sangat lemas dan dari telinganya keluar banyak darah. Tak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Holly, Matt meminta Liam untuk memberikan kunci kamar van-nya karena Matt akan membawa Holly ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi, Liam menolak ide Matt. Di tengah perdebatan Liam dan Matt, tiba-tiba saja muncul seorang pria tinggi besar yang langsung menyerang Holly. Ketika pria itu hendak memegal kepala Holly dengan kapaknya, Holly berhasil melarikan diri.
Melihat kejadian itu membuat Liam dan Matt sangat ketakutan. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat mata Holly yang berubah menjadi kuning, serta perilaku Holly yang juga berubah menjadi lebih agresif, membuat mereka semakin kebingungan dengan apa yang terjadi. Liam segera mengajak Matt untuk bersembunyi di dalam toilet. Saat Liam sibuk menghalangi pria besar itu, telinga Matt mulai mengeluarkan darah dan perilaku Matt mulai berubah menjadi agresif. Dalam waktu sekejap, Matt berubah menjadi sosok iblis yang mengerikan. Liam berusaha untuk melawan Matt, tapi untung saja pria besar itu langsung membunuh Matt. Liam yang takut jika pria besar itu akan membunuhnya langsung berlari keluar menjauhi pria tersebut. Setelah membunuh Matt, pria besar itu pergi mencari Gabriel dan Megan. Di sana, Gabriel dan Megan juga sudah berubah menjadi sosok iblis. Lalu terjadilah pertarungan antara pria besar itu dengan Gabriel dan Megan. Pria besar itu hanya bisa membunuh Megan sementara Gabriel berhasil kabur. Di sisi lain, ketika Liam ingin mencari tempat persembunyian, Liam bertemu dengan Brittany yang terbangun akibat suara gaduh. Liam segera mengajak Brittany untuk berlindung di kamper van-nya. Baru saja masuk ke kamper van, mereka malah diserang oleh Gabriel yang sudah berubah menjadi iblis. Liam dan Brittany pun segera mencari jalan keluar dari kamper van dan segera berlari menuju ke sebuah bangunan. Di sana, Liam menjelaskan tentang Holly, Matt, Megan, dan Gabriel yang membunyikan lonceng terkutuk. Setelah melakukan hal itu, mereka malah berubah menjadi iblis jahat. Saat sedang bersembunyi, mereka hampir ketahuan oleh Holly. Nasib baik, pria besar itu segera datang lalu mengusir Holly. Melihat pria itu, Liam memberanikan diri melakukan perlawanan pada pria yang telah membunuh kakaknya. Namun pria itu langsung menghentikan Liam dan mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata nama pria besar itu adalah Hank. Sosok Hank bukanlah sebuah kebohongan belaka. Hank benar-benar nyata dan tinggal di dekat lonceng terkutuk. Hank telah hidup selama ratusan tahun demi menjaga lonceng terkutuk itu. Lebih tepatnya, Hank ini adalah manusia abadi. Hank menjelaskan siapapun yang membunyikan lonceng terkutuk dan mendengar suara lonceng terkutuk itu, maka mereka akan terkena kutukan dan tubuh mereka akan diambil alih oleh para iblis. Ciri-ciri orang yang telah mendengar lonceng terkutuk itu bisa dilihat dari adanya darah yang keluar di telinga mereka. Alasan mengapa Liam dan Brittany tidak berubah menjadi iblis karena ketika Holly membunyikan lonceng itu, Liam dan Brittany sama-sama sedang menggunakan headphone sehingga mereka tidak mendengar suara lonceng tersebut. Tugas Hank sebagai penjaga lonceng itu mengharuskannya membunuh siapapun yang berubah menjadi iblis. Semua ini dilakukan demi menjaga keamanan dunia dari para iblis. Sekarang Hank akan kembali melanjutkan pekerjaannya, yaitu membunuh Holly dan Gabriel. Sebelum pergi, Hank meminta Liam dan Brittany untuk berlindung di dalam freezer agar mereka tetap aman dari serangan Holly dan Gabriel. Saat sedang berlindung, Brittany bercerita tentang kakak dan ibunya. Ibu dari Brittany telah meninggal setahun yang lalu akibat kecelakaan mobil. Pada saat kecelakaan terjadi, Brittany juga ada di sana, namun nyawa Brittany masih bisa diselamatkan. Sejak kecelakaan yang menimpanya, Brittany pun menjadi trauma untuk naik mobil. Inilah alasan mengapa Brittany tidak mau diajak naik mobil camper van milik Liam. Brittany berharap dirinya dapat menemukan keberadaan Gary karena hanya Gary satu-satunya keluarga yang dia miliki saat ini. Di tengah perbincangan mereka, Liam baru ingat tentang penguat sinyal yang ada di camper van-nya. Dia pun memiliki ide menggunakan penguat sinyal itu untuk menelpon sheriff. Tanpa berlama-lama lagi, mereka segera keluar dari freezer lalu berlari menuju camper van. You cold? Sambil menunggu HP Brittany mendapatkan sinyal, Liam berusaha untuk menyalakan camper van-nya. Akan tetapi camper van Liam mengalami mogok. Beruntungnya HP Brittany mendapat sinyal sehingga dirinya pun segera menelpon sheriff. Brittany segera melapor adanya serangan iblis di danau lonceng yang kini mengancam nyawa Brittany dan Liam. Bukannya membantu Brittany dan Liam, Sheriff Eugene malah menutup telepon Brittany dan menganggap bahwa Brittany hanya sedang bercanda. Di tengah situasi genting itu, Liam dan Brittany malah dikepung oleh Holly dan Gabriel. Liam, we need to go now. I get it, but this thing's old. Beruntungnya mereka berhasil kabur dari kejaran Holly dan Gabriel.
Tak ingin mereka dikepung oleh iblis lagi, mereka memutuskan kembali ke dalam freezer. Tak berselang lama, Hank datang ke tempat mereka dan mengajak mereka untuk berlindung di kabinnya saja. So how do we defeat these things? Kill town back before the church burned to the ground. Mengingat sejarah lonceng yang beredar tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, Hank mulai menjelaskan secara detail tentang sejarah dari lonceng terkutuk itu. Dahulu pada tahun 1876 terdapat sebuah kota kecil di daerah tersebut. Pada masa itu, Hank adalah seorang petani yang memiliki seorang istri dan seorang anak perempuan bernama Elsie. Suatu hari, gereja di kota itu mengalami kebakaran. Seorang pemuja setan bernama Jackson mencuri lonceng dari gereja yang terbakar itu. Lalu dia pun merencanakan sebuah ritual untuk membuka gerbang neraka dan menjadikan dirinya abadi. Dalam ritualnya, Jackson harus menumbalkan 3 anak yang masih suci, dan salah satu anak yang ditumbalkan adalah anak Hank, yaitu Elsie. Pada malam ketika Jackson melakukan ritual itu, Hank membunuhnya dengan kapak. Ketika kapak Hank menancap pada tubuh Jackson, keabadian yang diperoleh Jackson malah berpindah ke tubuh Hank. Ini menjadikan Hank abadi dan tidak bisa dibunuh. Setelah semua itu, Jackson terbuang ke alam neraka, menyisakan lonceng terkutuk yang mendatangkan malapetaka bagi orang yang membunyikan dan mendengar lonceng terkutuk itu. Sejak saat itulah Hank mengabdikan hidupnya untuk membunuh siapapun orang yang telah membunyikan lonceng itu demi menjaga keselamatan orang-orang di sekitar sana. Orang yang telah dirasuki iblis tersebut tidak bisa disembuhkan, dan cara satu-satunya untuk menghentikannya adalah dengan cara dibunuh. Sebenarnya Hank telah berupaya untuk menghancurkan lonceng terkutuk itu. Namun karena Hank terikat dengan kutukan dari lonceng itu, dirinya tidak bisa menyentuh apalagi menghancurkan lonceng tersebut. Menurut apa yang dipelajari Hank selama ini, untuk menghancurkan lonceng itu mereka perlu menggunakan cara yang sama dengan ritual yang dilakukan Jackson, yaitu dengan menumbalkan 3 darah orang yang masih suci. Liam dan Brittany adalah orang yang masih suci. Setetes darah mereka tentunya bisa digunakan untuk menghancurkan lonceng tersebut. Ketika Brittany melihat sekitar kabin Hank, dirinya menemukan kartu identitas milik Gary. Seketika dia pun menyadari bahwa Gary adalah satu-satunya orang yang telah dibunuh oleh Hank akibat membunyikan lonceng terkutuk. Brittany merasa sangat bersedih sekaligus marah pada Hank karena telah membunuh anggota keluarga satu-satunya. Hank pun meminta maaf pada Brittany, menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya jalan terbaik untuk Gary yang akan berubah menjadi iblis. Setelah itu Hank mengajak Brittany dan Liam untuk menghancurkan lonceng terkutuk itu. Mereka segera menyusun rencana di mana Hank bertugas melawan Holly dan Gabriel, sementara Liam dan Brittany akan menjatuhkan lonceng itu. Ketika lonceng itu terjatuh, Hank akan dengan mudah menghancurkannya. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun segera menjalankan misi mereka. Hank langsung menjalankan tugasnya untuk membunuh Holly dan Gabriel. Liam dan Brittany segera pergi ke lonceng terkutuk itu untuk menjatuhkan lonceng tersebut. Dalam usaha mereka, Liam dan Brittany mengalami sedikit luka dan tanpa sengaja darah mereka menyentuh lonceng terkutuk itu. Menjatuhkan lonceng tersebut ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Di tengah kepanikan mereka akibat lonceng itu yang tak kunjung bisa dijatuhkan, Holly malah datang untuk menyerang mereka. Brittany pun turun tangan untuk melakukan perlawanan terhadap Holly. Tanpa diduga-duga, Brittany berhasil membunuh Holly. Kini hanya tersisa Gabriel saja yang masih menghilang. Ternyata Gabriel berada di belakang Liam. Untung saja Sheriff Eugene tiba tepat pada waktunya untuk membantu mereka. Dengan bantuan Liam, Sheriff Eugene berhasil membunuh Gabriel. Untuk pertama kalinya, Sheriff Eugene akhirnya melihat sosok Hank. Eugene terkejut setelah bertemu langsung dengan Hank yang selama ini dianggap hanyalah sebuah kebohongan belaka. Eugene pun menyadari bahwa lonceng itu benar-benar terkutuk dan dapat merubah seseorang menjadi iblis. Tak ingin ada korban lagi, Eugene memutuskan bergabung bersama mereka demi menghancurkan lonceng terkutuk. Eugene pun segera membantu Liam dan Brittany untuk menjatuhkan lonceng tersebut. Tiba-tiba saja terjadi sedikit getaran di sekitar lonceng itu. Seketika mereka semua terheran-heran dengan apa yang terjadi. Hank menjelaskan bahwa getaran itu terjadi akibat gerbang neraka yang terbuka. Hal ini dikarenakan darah Eugene yang tak sengaja terkena lonceng itu. Eugene ini ternyata masih suci dan karena sudah ada 3 darah orang suci yang menyentuh lonceng itu, gerbang neraka pun terbuka lagi. Lalu muncullah kabut tebal yang memisahkan Hank dari Liam, Brittany, dan Eugene. Di sana Hank berhadapan lagi dengan Jackson yang datang dari neraka.
Lalu terjadilah pertarungan antara Jackson dan Hank. Jackson! You. Akibat kepala Jackson yang terbentur lonceng itu, membuat lonceng tersebut berhasil jatuh dan terbelah menjadi 2 bagian. Jackson pun merasa sangat bersedih melihat loncengnya yang telah rusak. Kesempatan itu pun digunakan oleh Hank untuk membunuh Jackson. Akhirnya setelah beratus-ratus tahun lamanya, lonceng terkutuk itu akhirnya berhasil dihancurkan dan Hank bisa terlepas dari kutukan keabadian. Kini Hank dapat hidup menjadi manusia normal lagi. Setelah hari yang melelahkan itu, mereka pun menguburkan mayat Matt, Holly, Megan, dan Gabriel. Kemudian mereka sedikit berbincang tentang rencana masa depan. Liam, Brittany, dan Eugene telah memutuskan untuk menjadi satu tim pemburu iblis. Mereka yakin bahwa di luar sana masih banyak iblis yang mengganggu kehidupan manusia. Mereka sempat mengajak Hank untuk bergabung dengan mereka, namun Hank lebih memilih untuk menjalani kehidupan normal di kabinnya. Scene akhir memperlihatkan Eugene, Liam, dan Brittany yang memulai hari mereka dengan menjadi pemburu iblis. Mereka bertekad untuk membunuh banyak iblis yang tersebar di berbagai tempat. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.